Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nikenita Fitri di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas regresi MRA dengan menggunakan Stata. Nah, Bapak pembimbing dari mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, pada mata kuliah Statistik Multivariat. Langsung saja masuk ke materinya. Kita masuk dulu, apa sih MRA itu? MRA atau Modern Rated Regression Analysis merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda, di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih dari variabel independen. Untuk bentuk persamaannya, Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3Z tambah B4X1 interaksi Z, tambah B5X2 interaksi Z, tambah E. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis keterbukaan ekonomi dan industrialisasi terhadap kualitas lingkungan di Pulau Sumatera dengan pembangunan ekonomi sebagai variabel moderasinya. Nih, pembangunan ekonomi sebagai variabel moderasi. Untuk bentuk persamaan dari judul penelitian tadi, maka dapat persamaannya Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3Z tambah B4X1 interaksi Z ditambah B5X2 interaksi Z ditambah E, di mana Y sebagai variabel dependen kita adalah kualitas lingkungan, X1 keterbukaan ekonomi, X2 industrialisasi, Z pembangunan ekonomi selaku variabel moderasi, X1 interaksi Z adalah interaksi pertama, X2 interaksi Z adalah variabel interaksi kedua, dan E adalah error. Nah, untuk bentuk dari kerangka konseptual penelitian ini diperoleh bahwa keterbukaan ekonomi selaku X1 dan industrialisasi selaku X2, kita akan melihat pengaruh ini variabel X terhadap Y, yaitu kualitas lingkungan, dengan adanya variabel moderasi, yaitu pembangunan ekonomi atau variabel Z di sini. Dia akan memoderasi pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, untuk langkah-langkah dari estimasi MRA akan dilakukan yang pertama. Untuk X1, kita estimasi X1 dan Z terhadap Y dengan persamaan Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B3Z tambah E. Terus estimasi yang kedua yaitu estimasi X1Z dan X1 interaksi Z terhadap Y. Kita peroleh persamaannya Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B3Z tambah B4X1 interaksi Z ditambah dengan E. Nah, di sini akan diperoleh kesimpulan bahwa variabel Z atau pembangunan ekonomi dalam modernisasi X1 dan X2 nanti terhadap Y akan teridentifikasi dengan kriteria sebagai berikut. Di sini terdapat 4 kriteria. Yang pertama, kuasi moderator, yaitu variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel independen. Ini terjadi apabila keduanya sama-sama signifikan terhadap Y. Yang kedua, pure moderator, yaitu variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen. Ini terjadi apabila hasil estimasi pertama tidak berpengaruh dan estimasi kedua diperoleh hasilnya berpengaruh signifikan. Yang ketiga, yaitu prediktor moderasi, terjadi apabila variabel moderasi hanya ingin berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk. Di sini terjadi apabila
estimasi pertama signifikan dan estimasi kedua tidak signifikan. Untuk yang kriteria keempat, homologisme moderasi, adalah variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini terjadi apabila keduanya tidak ada satupun yang signifikan. Nah, berlaku juga persamaan yang ini untuk X2 seperti yang sebelumnya kita lakukan. Ini juga sama nanti kesimpulannya. Nah, di sini terdapat tabel dari kesimpulan klasifikasi variabel moderasi. Kita bisa lihat, apabila kita peroleh hasilnya Z terhadap Y pada persamaan pertama adalah signifikan, dan X interaksi Z terhadap Y pada persamaan kedua adalah juga signifikan, berarti hasilnya adalah kuasi moderasi. Yang ini. Hasilnya adalah kedua-duanya signifikan, hasilnya adalah kuasi moderasi. Apabila Z terhadap Y pada persamaan pertama tidak signifikan, dan X interaksi Z terhadap Y pada persamaan kedua adalah signifikan, maka dia adalah pure moderasi. Jika Z terhadap Y pada persamaan pertama adalah signifikan, dan X interaksi Z terhadap Y pada persamaan kedua tidak signifikan, dia adalah prediktor moderasi. Jika Z terhadap Y pada persamaan pertama tidak signifikan, dan X interaksi Z terhadap Y pada persamaan kedua juga tidak signifikan, maka dia adalah homologisme moderasi. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi Stata untuk mengolah datanya. Di sini kita masukin dulu data yang sudah kita siapkan di Excel sebelumnya dengan menu data editor, terus kita pilih data editor edit. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Kita masuk ke Excel kita. Di sini tadi variabel Y, variabel X1, X2 dan Z. Untuk X1 interaksi Z ini diperoleh dari X1 dikali dengan Z. Interaksi kedua juga X2 dikali dengan Z. Nanti akan peroleh hasilnya. Nah, di sini sampai bawah kita copy aja. Nanti kita copy paste ke aplikasi Statanya. Di sini kita paste. Kita pilih variable name. Oke. Nanti pastikan hasilnya sudah seperti ini. Kita lanjut ke di sini. Kita isi di sini di tabel command atau perintah. Kita bikin persamaan regress untuk persamaan yang pertama. Untuk variabel X1 kita bikin regress spasi Y spasi X1 spasi Z. Kita enter. Nah, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Di sini sudah terlihat probabilitasnya. Kita bikin lagi untuk estimasi kedua dari variabel X1, yaitu regress spasi Y spasi X1 spasi Z spasi X1 Z. Kita enter lagi. Hasilnya sudah keluar. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Untuk output dari estimasi yang pertama dari variabel X1 diperoleh probabilitas dari variabel Z, koefisiennya probabilitasnya yaitu 0,865, yang lebih besar dari 0,05 berarti dia tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kita merahkan saja biar kelihatan. Nah, untuk estimasi kedua tadi yang kita masukkan ada X1Z-nya. Di sini diperoleh hasil bahwa probabilitasnya sebesar 0,113 lebih besar dari 0,05, berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, berdasarkan dari tabel ini tadi, kan yang pertama tidak signifikan, yang kedua juga tidak signifikan. Berarti kita peroleh dari hasilnya, kesimpulannya berarti dia termasuk ke homologisme moderasi. Moderasi yang ini. Karena dia sama-sama tidak signifikan kedua estimasinya, maka dia termasuk homologisme moderasi. Kita lanjut lagi ke Stata. Kita akan melihat bagaimana dari persamaan X2-nya. Kita masukin lagi
regres spasi Y spasi, karena ini X2 kita bikin X2 spasi Z, kita enter, bikin lagi regres spasi Y spasi X2 spasi Z spasi X2 interaksi dengan Z. Nah, ini kita pindahin ke PPT lagi. Di sini akan terlihat hasilnya bahwa probabilitas dari X itu sebesar 0,081, lebih besar dari 0,05, berarti juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, untuk estimasi kedua dari variabel X2, diperoleh probabilitas X2Z sebesar 0,002, berarti dia kecil dari 0,5, berarti adalah berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, sesuai dari tabel ini tadi, apabila yang pertama tidak signifikan dan estimasi kedua adalah signifikan, berarti hasilnya adalah pure moderasi. Hasilnya adalah pure moderasi, seperti ini. Apa itu pure moderasi? Variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen. Nah, di sini kita lihat bahwa koefisien dari variabel interaksinya adalah minus nih, ini. Karena dia minus, berarti dia memiliki pengaruh negatif. Dikatakan pengaruh negatif adalah bahwa variabel Z akan memperlemah pengaruh X2 terhadap Y secara signifikan. Apabila di sini tandanya adalah positif, berarti dia variabel Z akan memperkuat pengaruh X. Karena dari hasil penelitian kita adalah minus atau negatif, berarti dia variabel Z akan memperlemah pengaruh X2 terhadap Z. Seperti itu. Nah, jangan lupa untuk hasilnya di sini kita simpan supaya nanti bisa kita cantumkan di bab 4. Kita bikin di sini namanya terserah mau bikin apa, regresi MRA 3. Oke, sudah tersimpan di user, dokumen, dan regresi MRA 3. Sekian presentasi dan penjelasan saya mengenai regresi MRA. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komen atau langsung ke email, nanti akan saya cantumkan di bawah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.